Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat Natal, tahun baru, Tuhan berkati kita semua. Amin. Ini mohon maaf sebelumnya, saya agak batuk hari ini. Kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, kita lihat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya diberikan tema yang sangat menarik, saudara, di awal tahun, yaitu penolakan adalah kesempatan. Yuk kita sama-sama lihat Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 30. Kita baca bagian ini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang penolakan di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah ngerasanya ditolak. Baik ketika mungkin kita remaja atau waktu pemuda, kita naksir orang lain dan akhirnya ditolak. Ataupun mungkin ketika kita melamar pekerjaan, kita pernah mengalami tolak. Saya yakin dan percaya, setiap kita pernah mengalami penolakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya sikap kita? Bagaimana kita bisa memandang bahwa penolakan itu adalah sebuah kesempatan dalam kehidupan kita? Memang waktu kita ditolak, rasanya nggak enak banget. Waktu kita ditolak, waktu kita di-reject, rasanya nggak enak banget. Saya ngerti banget kalau namanya naksir cewek akhirnya ditolak. Dulu saya ingat banget ketika saya ada di Jakarta dan rupanya saya naksir seseorang dan akhirnya saudaranya bilang, saya ingat banget gitu. Kalau kamu pacaran sama tukang kebun, gak punya masa depan. Apa yang mau diharapin? Waduh, rasanya sakit banget, saudara. Gak enak banget. Tapi faktanya memang saya tukang kebun waktu itu. Memang faktanya kerjaan saya cuma jadi tukang kebun dengan gaji 20.000 sebulan. Nah, apa yang mau dikata? Ya memang kenyataannya seperti itu. Tapi jangan pernah mundur, saudara. Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Bagaimana kita bisa melihat sebuah penolakan dalam hidup kita? Apapun yang kita alami. Bahkan ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, nggak sedikit orang yang menolak. Nggak sedikit orang yang merijek kita. Oh, enggak, saya sudah punya agama. Oh enggak, saya bisa dapetin keselamatan dengan cara begini, begini, begini. Mungkin kita pernah mengalami penolakan itu ketika kita mencoba memberitakan Injil. Nah, bagaimana seharusnya kita memandang penolakan itu, saudara?
Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat. Lukas pasal 10, ayat 10 sampai ayat 12. Lukas pasal 10, ayat 10 sampai 12. Di dalam bagian ini dikatakan jelas sekali. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara, ini yang pertama. Kita mesti memandang bahwa penolakan adalah sebuah proses pembelajaran. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mereka memberitakan Injil. Tetapi ketika orang di kota itu, atau ya beberapa orang mungkin di kota itu menolak, Yesus nggak ingin murid-murid cuma terfokus ke situ dan akhirnya ngerasa, waduh, aku ditolak, sedih gitu. Saudara, Yesus mengajarkan mereka untuk memberitakan di tempat lain. Yesus mengajarkan kepada mereka untuk nggak putus asa dengan penolakan itu. Saudara, kita sadari atau nggak kita sadari sesungguhnya dalam hidup kita. Waktu kita mengalami penolakan, di situ kita belajar sesuatu, saudara. Di situ kita melatih mentalitas kita. Di situ kita juga dalam sisi rohani, kita melatih iman kita, saudara. Saya tadinya kerja di dunia marketing. Saudara pasti tahu, di dunia marketing isinya jualan, saudara. Tapi ternyata ketika kita presentasi begini, nggak semua orang langsung terima. Pasti ada orang-orang yang menolak. Tapi disitulah mentalitas kita dilatih. Untuk kita coba tetap bertahan, untuk kita nggak nyerah dengan penolakan itu. Saya waktu itu diberkati sekali ketika saya masih kerja di satu perusahaan. Saya dulu jualan kartu diskon begitu, saudara. Dan rupanya leader saya kasih contoh dan itu menarik sekali. Dibilang, kamu kalau seumpama kamu presentasi ke orang, kan kita mau kasih diskon, kita kasih promosi, kita kasih hadiah sama mereka begini. Mereka cuma perlu gantiin sekian ribu gitu. Tapi kalau seumpama kamu ditolak, nggak usah pusing. Kamu mesti belajar dari semua barang-barang, coba lihat di minimarket aja atau di supermarket yang gede lebih lagi. Ketika kamu memilih satu brand, artinya kamu menolak brand yang lain. Contohnya sabun, kita memilih sabun A, sabun yang lain itu kita tolak. Tapi toh kenyataannya semua sabun itu tetap ada di situ. Semua brand itu tetap ada. Satu orang menolak, jangan berfokus ke situ. Tapi fokus ke orang lain, pasti ada orang yang mau terima. Nah, waktu itu ketika saya diajari seperti itu, saya pikir-pikir, iya benar juga ya. Jadi jangan sampai akhirnya kita, wah ngerasa, duh kok aku nggak berhasil, kok aku gagal, kok begini. Itu hal yang sangat luar biasa dulu yang waktu saya di training. Nah, saudara, ini yang pertama dalam hidup kita. Apapun penolakan yang pernah kita alami, kita mesti sadari bahwa di situ adalah proses pembelajaran buat setiap kita. Dan Tuhan sesungguhnya latih mental kita. Makanya saya suka sambil guyon, lebih lagi kalau waktu kasih seminar LSD, atau mungkin di momen Valentine, atau kadang-kadang di pasutri, kadang-kadang saya suka guyon. Saya ini dari dulu isinya ditolak sama cewek. Tapi ya puji Tuhan, ada yang khilaf mau sama saya, saudara. Tenang aja, jadi ada yang nolak, pasti juga ada yang mau terima. Dan buktinya, ya benar-benar Tuhan kasih yang pas. Saudara jangan berfokus kepada penolakan, saudara. Tapi ingat, itu kesempatan untuk kita berlatih. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Di dalam bagian ini, tadi yang kita baca itu, Lukas pasal 4 ayat 22. Di dalam bagian itu dikatakan, dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu, nah ini yang menarik, kata mereka, bukankah ya ini anak Yusuf? Ini yang kedua. Kadang-kadang penolakan itu karena orang nggak bisa lihat sisi positif dari hidup kita.
Terkadang, saudara, apa yang kita presentasikan, produk yang kita presentasikan, bisa jadi produk ini punya keunggulan. Tapi kalau orang itu nggak bisa melihat sisi positifnya dari produk ini, bisa jadi mereka menolak. Saya yakin dan percaya orang-orang yang menolak pemberitaan Injil selama ini, bisa jadi nggak sepenuhnya mereka menolak harusnya. Tapi karena mereka nggak ngerti. Karena mereka seringkali cuma diajar bahwa Tuhan itu nggak beranak dan nggak diperanakkan. Jadi ketika Yesus lahir jadi manusia, jadi anak manusia, loh Tuhan kok jadi manusia? Rasanya nggak mungkin. Nah, tapi ketika saya ketemu, seringkali saya kalau ngobrol atau apa, saya memberitakan Injil, saya suka kasih contoh simpel gini. Coba kalau seumpama kamu bilang bahwa, oke, Yesus itu manusia biasa, Yesus itu anak manusia, nggak mungkin itu Tuhan. Kok Tuhan beranak? Kan Tuhan itu nggak beranak dan nggak diperanakkan. Terus saya suka tanya, kalau menurut kamu, ada nggak yang namanya anak kunci? Ketika dibilang, iya ada anak kunci. Emang kunci beranak? Ada nggak anak tangga? Saya suka tanya, emang tangga beranak? Saudara, kadang-kadang berita Injil yang kita sampaikan belum tentu sepenuhnya orang itu ngerti. Tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus, tentang pengampunan yang ada di dalam Yesus, nggak sepenuhnya orang ngerti. Saya dari dulu menolak. Ketika saya SMP, saya suka ledek itu teman-teman saya yang Kristen atau yang Katolik. Ini Tuhan, lu tuh kurang gawe. Ngapain Tuhan dari sorga datang ke dunia? Ya kan kurang gawe. Tuhan itu ya di sorga. Saya dari dulu nolak. Tapi ketika STM kelas 2, akhirnya Tuhan mencelikkan saya. Saya baru ngerti arti sebuah pengampunan dari Tuhan. Saya baru ngerti arti sebuah anugerah. Sebuah keselamatan yang akhirnya menyadarkan saya, mengingatkan saya, tanpa anugerahnya Tuhan, saya nggak bakal masuk surga. Nah, saudara, Yesus ditolak sama orang-orang waktu itu. Karena apa? Mereka cuma melihat, loh dia ini kan anaknya Yusuf, si tukang kayu itu. Mereka nggak bisa melihat Yesus dari sisi yang lain. Makanya kedatangan Yesus akhirnya ditolak pada waktu itu. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita juga sama. Kita seringkali ngalamin penolakan karena orang seringkali nggak bisa melihat sisi positif dari kehidupan kita. Kadang-kadang orang cuma melihat sekelumit, cuma melihat kulitnya doang, tapi akhirnya langsung memberikan penghakiman, wah dia ini begini. Padahal belum tentu, saudara. Belum tentu. Belum tentu. Saya dari dulu yang udah rasanya sampai bosen banget. Dari dulu saya sampai bilang, ya gue nggak tahu ya gimana mesti berubahnya ya, gue nggak tahu. Karena apa? Dari remaja dulu, bolak-balik orang suka ngomongin, saya itu mata keranjang. Jadi bolak-balik dibilang, saya itu mata keranjang. Gampang ngecantol cewek. Tapi saya bilang, ya saya nggak bisa mendebat gimana. Ya muka gue gini gimana mau merubahnya. Tapi yang saya cuma bilang, yang bisa dibuktiin satu. Sampai detik ini 17 tahun. Saya buktinya sama istri saya, sama anak-anak, ya kita tetap hidup happy. Nggak ada sesuatu yang lain. Nah, saudara, kadang-kadang orang nggak bisa melihat sisi yang lain dari kehidupan kita. Sisi yang positif dari diri kita. Yang ketiga, yang saya lihat lagi, yang saya pelajari lagi. Kenapa kita melihat sebuah penolakan ini sebagai sebuah kesempatan, saudara? Selain kita mesti tunjukkan siapa kita, yang positif dari kita. Tapi ada hal yang menarik dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17, kita lihat ayat 51. 1 Samuel pasal 17, ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancung nyala kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, kita tahu kisah kemenangan Daud melawan Goliat ini, kalau Anda membaca dari ayat-ayat awal, Daud ditolak, saudara. Daud untuk masuk ke peperangan itu dihadang sama kakaknya. Ngapain kamu ke sini? Udah, pulang. Tapi Daud nggak nyerah dengan penolakan itu.
Daud seakan-akan dalam tanda petik, kalau saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, Daud cuma bilang, loh kan aku cuma lihat doang, kenapa sih B aja dong, kira-kira kan begitu. Dan rupanya apa saudara, ketika dia ketemu sama Saul, Saul juga seakan-akan memandang sebelah mata, kayaknya Saul nggak yakin tentang dia. Saudara, saya mau katakan simple, dalam hidup kita mungkin ada di antara kita yang dalam tanda petik, kita ngalamin seperti Daud, dipandang sebelah mata sama orang lain. Kok kayaknya orang kayak begini, nggak meyakinkan ini. Kayaknya, nggak bisa lah orang kayak gini. Kira-kira begitu, saudara, kasarnya. Daud ketika ketemu Saul, Saul bilang, kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Kalimatnya Saul itu seakan-akan kita yang tentara ini ngeper, apalagi kamu. Lebih lagi Saul ngelihatnya Daud cuma anak ABG, bawaannya ke tapel. Saudara, saya mau katakan simple malam hari ini. Mungkin ada di antara kita yang ditolak, yang dipandang sebelah mata, yang dalam tanda petik dicemooh, kita ngalamin, ya kayaknya, wah, nggak dianggap lah, begitu. Tapi jangan pernah menyerah, saudara. Karena apa? Saya lihat hal yang ketiga, kenapa penolakan itu sebuah kesempatan. Ketika akhirnya Daud maju melawan Goliat, bayangan saya ketika Goliat akhirnya roboh dan Daud akhirnya memenggal kepala Goliat, bayangan saya nih saudara, tangan kiri Daud mengangkat kepalanya Goliat, tangan kanannya Daud mengangkat pedang. Bisa jadi kakinya Daud yang satu di atas tubuhnya Goliat. Semua orang melihat bahwa ini anak remaja bukan sembarangan. Saudara, lihat sisi yang positif. Kadang-kadang penolakan yang Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau menyingkapkan kepada banyak orang siapa kita sebenarnya. Siapa kita sebenarnya. Kadang kita nggak ngerti. Dalam hidup ini kadang-kadang, kenapa ya? Kok aku maksudnya begini, tapi kok orang mandangnya gini, kok gue disepelein. Kadang-kadang kita ngerasa kesinggung, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita marah. Tapi yang saya pelajari melalui kisahnya Daud, lewat penolakan dari kakaknya Daud untuk Daud masuk ke pertempuran, lewat cibiran dari Saul, bahasa sekarang kerennya dibully gitu kan, kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Ketika Daud diperlakukan seperti itu, Daud nggak nyerah, saudara. Tapi ternyata lewat pertempuran dengan Goliat, lewat hinaan itu, lewat cemoohan itu, lewat Saul yang mandang sebelah mata, Tuhan menyingkapkan kepada semua pasukan Israel dan pasukan Filistin bahwa Daud adalah orang pilihannya. Saudara, jangan kecewa ketika kita ditolak. Jangan kecewa ketika kita dihina. Jangan kecewa ketika kita dipandang sebelah mata. Saya benar-benar kalau nyampein ini rasanya, waduh, happy banget, rasanya gue banget gitu loh, saudara. Bener. Dari dulu kakak-kakaknya ibu saya juga sering kali bilang ketika kelakuan saya amburadul, wah, anak kayak gitu gak bakalan punya masa depan. Anak kayak gitu gak bakalan bisa bertobat. Kalau sampai dia bertobat, dunia kiamat. Sampai sekarang saya udah jadi pendeta juga gak kiamat-kiamat, saudara. Jangan pernah kecewa ketika orang memandang sebelah mata. Nggak usah takut, nggak usah kecewa, nggak usah marah, saudara. Tapi jalan dengan Tuhan. Bawa ke hadapan Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan nggak kekurangan cara untuk angkat kita. Tuhan nggak kekurangan cara untuk jadikan penolakan itu sebagai momentum Tuhan mau menyingkapkan. Ini yang ketiga, saudara. Yang keempat, bagaimana kita memandang sebuah penolakan itu menjadi sebuah kesempatan dalam hidup kita. Kita lihat Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan. Nah ini kan, mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali, nah ini yang menarik, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya.
Saudara, ini yang keempat, bagaimana kita memandang sebuah penolakan itu sebagai kesempatan dalam hidup kita. Belajar dari kisahnya Daniel. Diangkat, para menteri kemudian diangkat 3. Mungkin kalau sekarang itu levelnya Menko gitu kali, saudara ya. Nah, rupanya apa? Biasalah di dunia pemerintahan. Saling sikut, saling pingin menyingkirkan begitu. Ada orang yang iri, ada orang yang nggak suka sama Daniel. Cari salahnya Daniel. Daniel coba disikut, coba disingkirkan, saudara. Tapi cari salahnya di dalam masalah pekerjaan Daniel nggak didapati. Nah, ini juga kita yang ada di dunia marketplace, kita juga mesti sadar. Nggak sedikit orang-orang yang bisa jadi iri dalam tanda petik sama posisi kita. Yang berusaha menyingkirkan kita. Tapi nggak usah takut, saudara. Belajar dari hidupnya Daniel. Asal kerjaan kita juga benar loh. Jangan sampai kelakuan kita, kerjaan kita juga nggak beres. Nah, ini akhirnya jadi batu sandungan, bukan jadi berkat bagi orang lain, saudara. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan setia, ketika ada orang yang berusaha nyikut, ada orang yang berusaha menyingkirkan kita, nggak usah takut. Bagaimana penolakan itu menjadi sebuah kesempatan. Yang keempat, karena penolakan itu bisa jadi caranya Allah untuk mengangkat kita. Penolakan itu bisa menjadi cara Allah untuk mengangkat kita. Daniel, saudara, gara-gara diperlakukan seperti ini, akhirnya Daniel punya jabatan yang jauh lebih baik. Kadang-kadang penolakan dalam kehidupan kita bisa jadi momentum untuk membawa kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bicara tentang penolakan, ada artikel yang pernah saya baca dan saya yakin kita semua juga banyak tahu mungkin ya. Kisahnya Walt Disney. Ketika dia tawarkan ide tentang Mickey Mouse, rupanya apa? Dianggap itu ide nggak kreatif. Ditolak, saudara. Ide Walt Disney tentang Mickey Mouse. Tapi akhirnya ketika dia nggak menyerah dengan itu, akhirnya dia create something. Sampai detik ini, Walt Disney dengan Mickey Mouse-nya itu. Jalan luar biasa, saudara. Kita tahu kisahnya Harry Potter, saudara. 12 kali ngalamin penolakan untuk dia minta diterbitkan itu. Sana sini ditolak, saudara. Tapi akhirnya apa? J.K. Rowling nggak putus asa dengan itu. Dan sampai detik ini ternyata kita tahu buku tentang Harry Potter bahkan sampai sukses di dunia film, saudara. Ada satu renungan yang saya diberkati sekali lewat sebuah penolakan, saudara, bahwa Tuhan bisa pakai penolakan itu untuk mengangkat kita. Waktu itu saya diberkati dengan sebuah renungan kisah tentang seorang tukang sapu di sekolah. Tukang sapu ini buta huruf. Dia udah kerja, saya lupa, kurang lebihnya 20 tahun begitu di sekolah itu. Tapi berhubung ada kepala sekolah yang baru, sekarang kepala sekolah ini bikin aturan bahwa semua yang kerja di sekolah itu nggak boleh ada yang buta huruf. Semuanya mesti bisa baca dan tulis. Bapak ini karena dia udah kerja sekian lama, dia buta huruf, dia nggak mampu memenuhi standar itu. Akhirnya dengan berat hati, Bapak ini juga harus keluar, saudara. Bapak ini akhirnya dikeluarkan, dan ketika dia di hari terakhir dia bekerja, ketika dia keluar dari gerbang itu, bicara sedih-sedih sekali. Bicara kecewa sekali, saudara, karena dia udah lama kerja di situ. Tapi akhirnya ide muncul. Karena apa? Dia kenal dengan anak-anak di sekolah itu, dia kenal dengan guru-guru yang ada di situ. Akhirnya ya sudahlah, saya nggak kerja jadi tukang sapu di sekolah, saya coba buka usaha aja. Dia buka usaha kayak semacam alat tulis gitu di depan sekolah, saudara. Dia coba buka. Karena dia pikir kan anak-anak kenal sama dia. Jadi pasti anak-anak mau beli lah. Akhirnya rupanya apa? Usaha ini berjalan baik, berjalan lancar. Dan dia sampai buka cabang. Akhirnya Bapak ini berhasil. Dan rupanya, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak ini pergi ke bank, buka rekening di bank, bagian yang registrasi di bank itu suruh Bapak ini tulis formnya semua. Dia bilang, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa tulis, saya buta huruf. Tolong aja diisiin. Dia cuma paling tanda tangan, dia nggak ngerti ngisi semuanya itu. Sampai akhirnya
orang bank ini bilang sama dia, Bapak ini hebat ya. Bapak buta huruf aja udah kaya seperti ini. Bapak punya uang segini banyak. Bapak sukses jadi pengusaha. Padahal Bapak buta huruf. Apalagi kalau Bapak sekolah, Bapak punya ijazah, pasti Bapak lebih sukses lagi. Dan Bapak ini menjawab simpel. Kalau saya punya ijazah, kalau saya bisa baca, saya tetap jadi tukang sapu. Saya diberkati sekali lewat renungan itu, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kekecewaan muncul dalam hidup kita. Sekarang kita ditolak. Dalam tanda petik, kadang-kadang kita ngerasa, waduh, kok keadaanku kayak gini, kok aku disingkirin banget. Tapi mari kita anak-anak Tuhan, yang mungkin di tahun 2022 kita pernah mengalami penolakan. Ataupun mungkin di 2023, kita bisa jadi akan ngalamin sebuah penolakan. Mari kita belajar, jangan pernah putus asa, saudara. Karena penolakan itu bisa jadi membuat kita akhirnya apa? Diangkat Tuhan, masuk ke dalam level yang lebih tinggi. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Kita lihat yang kelima. Di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara suatu hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini yang kelima. Kenapa kita harus punya cara pandang yang positif ketika kita mengalami penolakan? Kita tahu kisahnya Yusuf. Yusuf ini ditolak sama saudara-saudaranya. Tuhan izinkan kedengkian terjadi di saudara-saudaranya. Dan kita lihat seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan nggak bela. Seakan-akan kok nggak fair banget. Yusuf dibenci, akhirnya Yusuf dimasukin sumur, Yusuf dijual. Bahkan ketika di rumah Potifar, dia udah kerja baik-baik, tapi istrinya Potifar memfitnah dia, karena Yusuf nggak mau melakukan perbuatan dosa. Kok kayaknya Tuhan diem aja? Kok kayaknya Tuhan nggak bela? Tapi saudara, akhirnya apa? Dari dalam penjara, Tuhan angkat Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Dan di sini kita bisa melihat, dari semua kisah yang nampaknya nggak baik, dari semua kejadian yang kelihatannya nggak enak, penolakan diizinkan sama Tuhan. Tapi rupanya apa? Lewat semua kejadian itu, Tuhan angkat Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Kejadian 50 ayat 20 ini luar biasa. Yusuf bisa melihat sebuah kejadian yang nampaknya negatif dari sudut pandang Allah. Makanya Yusuf mengatakan, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi di sini kita lihat yang kelima. Penolakan membawa kita hidup dalam rencana Allah. Yusuf bisa mengerti ada maksud Tuhan lewat semua kejadian yang nampaknya nggak enak. Yang kayaknya, ya Tuhan izinkan saudara-saudaranya dengki sama dia, iri sama dia, yang akhirnya dia dijual, ngalamin berbagai macam hal yang nggak enak. Sepertinya Tuhan diam. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini, ataupun mungkin di 2022 kemarin, ada di antara kita yang ngerasa kayak Yusuf, Pak Sam, kok nggak fair banget ya. Aku udah ngelakuin sesuatu yang benar di kantor, aku udah jujur, aku udah kerja dengan baik, begini, gini. Tapi kok kayaknya ada orang yang iri sama aku, dengki sama aku, orang yang begini. Tapi kok kayaknya Tuhan nggak bela. Jangan putus asa, saudara. Jangan nyerah, saudara. Karena apa? Bisa jadi Tuhan pakai itu untuk membawa kita dalam rencananya Tuhan yang indah. Amin. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat setiap kita. Jadi ketika kita ngadepin penolakan, kita nggak gampang putus asa. Inside,